yaitu multilingsi MP3. Di sini ada kelompok saya, yaitu ada saya, Renata Saskia, Moni, Sofi, Boydia, Sabrina, Stoner, Desita, dan Raffi. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengertian interaksi, pengertian di sini ada bagian ketiga, ada dagang internasional, ada B mengembangkan ekonomi, ada C memanfaatkan persaingan, dan ada D yaitu pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dagangan internasional. Dagangan internasional itu apa sih? Dagangan internasional merupakan proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Dagangan internasional ini bisa dagangan internasional ini dilakukan dengan dua cara, yaitu ekspor dan impor. Ekspor adalah mengirim atau menjual barang ke negara lain. Terus habis itu negara pelaku ekspor yaitu disebut eksportir, dan kemudian ada impor. Apa sih impor itu? Impor merupakan masuknya barang dari negara lain. Negara pelaku impor disebut importir. Dan selanjutnya di sini ada perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini dilakukan dalam wilayah antar negara, sedangkan perdagangan dalam negeri ini dilakukan dalam suatu wilayah dari satu negara. Maksudnya itu kalau perdagangan internasional itu dilakukan di berbagai negara, sedangkan perdagangan dalam negeri hanya dilakukan oleh negara itu sendiri, oleh satu negara. Dan kemudian ada biaya angkut lebih murah. Kenapa sih biaya angkut lebih mahal daripada dalam negeri ini? Ya karena transportasinya dan jarak jangkaunya ini lebih jauh di internasional daripada di dalam negeri. Dan selanjutnya ada kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Sedangkan di dalam negeri ini kualitas barangnya itu bervariasi. Dan yang terakhir yaitu mata uang atau uang yang digunakan untuk perdagangan internasional berbeda-beda, sehingga harus menggunakan devisa. Apa sih devisa itu? Devisa merupakan mata uang asing yang dimiliki oleh pemerintah atau bank sentral yang dimiliki suatu negara. Yang perdagangan internasional ini menggunakan devisa. Ini tidak menggunakan devisa karena mata uangnya sama, jadi pakai devisa lagi. Ya, sini saya akan menjelaskan faktor yang mendorong perdagangan internasional. Yang pertama adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan yang dimiliki yaitu Indonesia dan Saudi Arabia tidak mampu memberikan sayur, mereka mengimpor dari negara lain yang menghasilkan sayur yaitu unggulan. Absolut adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Yang kedua, perbedaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pengetahuan dan teknologi dapat menghemat biaya produksi, jumlah barang, dan kualitas barang. Dengan suatu negara yang dapat memproduksi barang dengan biaya produksi yang berbeda dengan negara lain seperti
Manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Manfaat yang pertama adalah memperoleh barang yang tidak diproduksi di negara sendiri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dan yang terakhir, transfer teknologi modern. Hambatan perdagangan internasional menyangkut harga barang luar negeri yang berat dari produksi dalam negeri dan masuk yang dikerjakan menjadi produk dalam negeri disebut proteksi. Kuota merupakan kebijakan bermanfaatasi jika ekspor bagi impor barang dari suatu negara, politik produksi negara penerimaan barang dalam negeri yang dimulai daripada dalam negeri meningkat devisa negara. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandasan yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi sudah menunjukkan banyak berpotensi SPB yang beraneka ragam kebijakan modal untuk mengembangkan industri kreatif. Upaya meningkatkan ekonomi kreatif, sistem ekonomi Indonesia memiliki acuan yang jelas dari UUD 1945, yaitu sistem ekonomi Pancasila yang di dalamnya tergantung demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi dan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat di bawah pengawasan pemerintah. Sistem ekonomi Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 33. Ini pasal tersebut ayat adalah satu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tiga, ini air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Memanfaatkan saingan sebagai peluang meraih keunggulan ekonomi bangsa. Gerakan yang mempengaruhi dan juga perkembangan internasional antara lain keunggulan kooperatif dan keunggulan berbangsa. Dari masing-masing negara ini negara-negara yang mempunyai keunggulan bangsa, mempunyai dan mengimpor produk yang mempunyai memiliki yang bisa Bayu teori keunggulan kooperatif ini merupakan teori keunggulan yang telah dijelaskan. Kooperatif menyatakan bahwa suatu negara mampu menghasilkan produk yang bisa lebih banyak biaya murah daripada negara lain. Kooperatif yaitu dapat meningkatkan standar pendidikan dan pendapatannya jika negara tersebut melakukan spesialisasi produksi barang atau jasa yang memiliki produktivitas dan efisiensi. Dampak ekonomi ketika diambil pada tanggal 18 April 1992 dan meninggal pada tanggal 11 September 1820 pada umur 51 tahun. Dia adalah seorang pakar ekonomi politik Inggris yang merupakan salah seorang pemimpin ekonomi klasik yang paling berpengaruh bersama Thomas Malthus, Adam Smith, dan John Stuart Mill. Teori keunggulan kooperatif yang kemudian merupakan teori yang mengungkapkan produktivitas. Demikian, perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan kooperatif antara negara. Ia berpendapat bahwa keunggulan kooperatif akan mencapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya pembelian daripada negara lain. Sebagai contoh, Indonesia dan Malaysia sama-sama memproduksi kopi dan minuman. Perdagangan akan saling menguntungkan sebuah kedua negara dan juga kopi dan pusat keunggulan ekonomi akan dilakukan dengan internasional. Indonesia karena tanggal
Produk utama yang dihasilkan dari tulang yaitu bisa tidak tahunan minyak kita menggunakan zat yang aman dan nutrisi baby sawat batik yang terkenal di Indonesia adalah dari Solo, Yogyakarta, dan Pekalongan. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menggerakkan alam pada kain itu. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non kendali sejarah tanggal 2 Oktober 2009. Teknik batik dibagi menjadi 3, yaitu batik tulis, teknik batik dibagi menjadi 3, yaitu 1. Batik tulis, batik cap, dan 3. Batik tulis. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. A. Migrasi penduduk. Migrasi internal adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam satu negara. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk antar negara. Migrasi internal yang terjadi di Indonesia dapat dibedakan menjadi urbanisasi dan transmigrasi. B. Transportasi. Untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Sarana transportasi udara memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, namun kelemahannya adalah harga tiket yang belum terjangkau. C. Lembaga sosial ekonomi. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma segala tingkat yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mempunyai kegiatan bidang ekonomi melindungi kebutuhan masyarakat. B. Pendidikan. Globalisasi di bidang ekonomi akan mempengaruhi politik penduduk suatu negara. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi motor utama pembangunan nasional terutama untuk perkembangan ekonomi. Pasar bebas akan dilanjutkan oleh teman saya. Pasar bebas adalah kebijakan yang pemerintah pajak bebas sekali sampai hambatan perdagangan lainnya. 2. Perdagangan jasa tanpa ada atau hambatan perdagangan lainnya. 3. Akses pasar yang tidak diatur. 4. Akses informasi pasar yang tidak diatur. 5. Perdagangan jasa tanpa ada atau hambatan perdagangan lain. Masyarakat ekonomi Asia atau yang biasa disingkat merah secara singkat bisa diartikan sebagai integrasi Asia yang diartikan dan artinya semua negara-negara dari kawasan Asia Tenggara.
kami sistem perdagangan bebas kurang lebih 2 dekade yang lalu tepatnya Desember 1997 ketika KPP Asuhan yang diselenggarakan di kota Kuala Lumpur, Malaysia dan membuat amalan saya akan dijadikan sebagai lokasi yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan pada usaha kecil menengah, kemampuan daya saing dan mekanisme UN akan ditingkatkan dengan akses mereka terhadap informasi terkini, koneksi lainnya sebagai pasar sumber dan basis produksi internasional sehingga market internasional production dengan alih elemen alih dan barang jasa investasi ASEAN area akan dibentuk pada waktu kompetensi tingkat ASEAN keempat di Singapura tahun 1992 yang dikategorikan dalam beberapa eksperimen adalah produk-produk yang secara permanen tidak perlu dimasukkan ke dalam karena alasan keamanan nasional atau kesehatan bagi manusia menggunakan tumbuhan serta untuk melestarikan objek-objek arkeologi dan budaya. Indonesia mengkategorikan teknologi dalam senjata amunisi, kompor dan sebagainya sebagai 68 kostalip tujuan menarik banyak meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Perubahan di Uni Soviet dalam Eropa Timur merupakan salah satu latar belakang berdirinya APEC. Tentunya Uni Soviet dengan sifat sistem ekonomi komunis saja tertutup secara bertahap, diikuti oleh negara Eropa Timur yang berubah menjadi sistem ekonomi liberal dan bebas organisasi APEC. Diprakarsai Perdana Menteri Australia Bob ketika Brigadir Yosua tahun 1989. Pada akhir tahun 1989 itulah dua negara yang hadir di Canberra sepakat mendirikan APEC. Tujuan satu, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Kedua, tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. Ketiga, menjaga kebijakan ekonomi secara sehat dalam dihasilkan rendah. Dan keempat, mengurangi dan mengatasi sampai ekonomi perdagangan. Di Uni Eropa atau masyarakat ekonomi Eropa. Masyarakat ekonomi Eropa Economic Community atau Uni Eropa, European Union sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Menteri Luar Negeri besar Maurice Government berkeinginan menjaga baja dan batu bara. Prancis dan Jerman dalam wadah kerjasama terbuka untuk negara-negara Eropa lainnya. Dengan keinginan tersebut terbukti dalam ditandatangani perjanjian pendirian pasaran bersama batu bara dan baja Eropa atau Europa Food and Steel Community ECSD oleh 6 negara tersebut disebut Basic State. Tujuan satu, meluaskan hubungan dengan negara-negara lain selain anggota ini. Kedua, menghapus semua rintangan yang menghambat lanjutan perdagangan internasional. Dan ketiga, memajukan perdagangan dalam menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antara anggota. Rangkuman, perdagangan internasional adalah perdagangan yang diadakan antara suatu negara
lain yang kegiatan ekspor dan impor. Perdagangan internasional ini terjadi karena perbedaan sumber daya manusia, perbedaan sumber daya. Sekian dari saya, terima kasih dan motivasi hari ini. Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh antara bintang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.